Aku menjadi telinga si hamba itu, yang dengan telinga itu dia mendengar segala pembicaraan dan pendengaran. Jadi Allah menjadi telinga pendengar kita. Apa maksudnya? Apa daun telinganya? Bukan. Kalau Allah sudah senang sama kita, amin. Sudah cinta sama kita, kita jadi habibnya Allah, maka telinga kita nih akan disetir oleh Allah, nggak bakal dengerin apa yang Allah nggak suka. Itu maksudnya. Kuping nih nggak betah kalau dengerin maksiat. Ngumpul nih ngopi, ada temen 2 orang sebelah, dia lagi gibahin orang mulu. Mau gibahin atasan kek, gibahin bawahan kek, ya kan? Astagfirullah, nih orang minggir dia, kupingnya kuping Allah. Telinganya telinga Allah, nggak demen dengerin sesuatu yang Allah nggak suka untuk diperdengarkan. Tuh, jelas tidak? Jelas tidak ini? Maksudnya begitu. Yang kedua, wa basarahul ladzi yubsiru bihi. Maka aku menjadi bola mata yang dengan itu dia melihat benda-benda. Apa maksudnya? Matanya nggak demen melihat sesuatu yang Allah nggak suka untuk dilihat. Tuh, seperti telinga tadi dengerin Quran, demen, betah. Dengerin ngaji kayak begini nih, demen, betah. Dengerin nasihat, demen, betah. Dengerin ghibah, fitnah, namimah, kagak demen. Tuh, begitupun matanya. Matanya nggak demen melihat sesuatu yang Allah nggak suka untuk dilihat oleh matanya. Itu maksudnya hadis ini. Yang ketiga, walisanahul ladzi yantiqu bih. Lisannya nih Allah jadi lisan baginya. Apa maksudnya? Lisannya senantiasa rutban bidzikrillah. Lidahnya basah dengan berzikir pada Allah. Ucapannya selalu seiring sejalan dengan keinginan Allah. Mulutnya nggak bakal ngomongin sesuatu yang Allah nggak suka. Itu maksudnya Allah menjadi lisan baginya. Tuh. Yang keempat, wa yadahul lati yabtishu biha. Tangan Allah jadi tangan hamba yang disuka olehnya. Jalla jalaluh. Allah menjadi tangan bagi kekasihnya, Habibullah ini. Apa maksudnya? Tangannya nggak bakal ngetik fitnah. Tangan nih, nggak bakal apa? Nge-share fitnah, nge-share hoax. Tangannya nggak bakal berani tanda tangan yang tidak diizinkan oleh Allah untuk ditandatangani. Tuh, mau tanda tangan baca dulu. Ini kira-kira boleh nggak ya? Ada nggak Al-Quran ngelarang nih? Alhamdulillah, rupanya boleh semua. Baru tanda tangan. Itu maksud tangannya. Warijlahul ladzi yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dengan kaki itu dia berjalan kemana-mana. Langkah kakinya nggak bakal nyimpang. Langkah kakinya nggak bakal mampir ke warung remeng-remeng. Jelas sudah jemaah? Ya. Kakinya nggak bakal nyangsang kemana-mana. Nelpon istri, assalamualaikum ayah, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Kan begitu biasanya orang ya. Saking sayangnya, yang jawab salam kudunya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking sayangnya tuh. Ayah udah pulang. Maaf ya, Umi lembur sampai maghrib. Ya dah, masakan udah siap. Jangan makan di mana-mana ya, di rumah aja. Iya. Tuh. Kalau dia bener nih kakinya, bener. Emang lembur sampai maghrib, pulang maghrib langsung pulang ke rumah. Nggak mampir kemana-mana. Kalau kakinya Allah nyangsang kemana-mana. Sore telepon bilang udah pulang, mampir ke rumah janda. La ilaha illallah Rasulullah. Kalau jadinya halal mah nggak apa-apa ya nggak? Nah ini kagak tahu gimana. Mampir kemana-mana, warung remeng-remeng, mampir ke tempat yang tidak halal, itu kakinya nyasar kemana-mana. Itu maksud dari ulam tiba. Pucuk dicinta dari Allah, maka ulam pun tiba. Apa itu? 5 panca inderanya tadi itu. Atau 5 inderanya itu semua diarahkan, dibimbing oleh Allah. Tidak kemana-mana, hanya ke tempat
hanya berbuat, hanya berucap, hanya melihat, hanya mendengar sesuatu yang di situ ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Paham kagak nih? Paham kagak? Ada pertanyaan enggak? Hah? Jelas tidak? Paham tidak? Ada yang bertanya enggak? Enggak boleh ada. Udah paham? Ya kan? Ya lucu orang, jelas jemaah, jelas. Paham tidak? Paham. Baik. Ada yang bertanya, angkat tangan. Lah kan udah pada paham udah. Udah pada jelas, jangan tanya lagi, kan begitu. Kalau belum jelas, bilang belum jelas. Jam berapa ini udah? Hah? Udah habis waktunya? Udah. Satu dah, waktunya makan. Kan begitu ya? Lah enak banget ini, habis ngaji makan coba itu. Rohani dapat, jasmani juga kuat insyaallah taala. Asal habis makan jangan tidur. Ntar habis makan kenyangan tidur. Gara-gara ngaji katanya kenyangan tidur, bukan begitu. Insyaallah mudah-mudahan ya penjelasan dari Al-Imam Al-Ghazali ini di kesempatan ini dapat kita fahami dan mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Saya ingetin aja nih, yang namanya hidayah itu 3 levelnya ya. Tadi kita bicara level-level amalan. Sekarang hidayah itu ada 3 level. Mudah-mudahan kita sampai di level yang ketiga. Ada yang namanya hidayatul dalalah. Hidayatul dalalah. Apa tuh hidayatul dalalah? Contoh, di kantor nih jam 12 terdengar suara azan. Terdengar suara, itu bagian dari hidayatul dalalah. Petunjuk yang Allah arahkan orang untuk berangkat ke sana. Pak, saya baru pulang kemarin dari 3 negara tuh Pak. Pikiran Thailand, Malaysia, Singapura. Di Singapura lewat masjid kecuali Masjid Sultan doang. Di Arab Street lewat masjid Pak, azan gak kedengeran. Emang apa? Kagak boleh keluar tuh azan suaranya. Coba lewat masjid gak kedengeran. Di sini kita, ya Allah, nikmat Allah begitu agung. Hidayah tidak ada larangan. Azan berkumandang dengan keras. Orang yang mendengar azan itu bahagian dari mendapatkan hidayatul dalalah. Ada WA, ada WA flyer tulisan dari Pak Eri dan kawan-kawan. Hari ini siang ada pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Yang pengisinya, narasumbernya yang paling ganteng di antara yang ganteng, kan begitu ya. Bukan yang cantik, bukan, ganteng, ya kan ya. Ini namanya apa? Dapat hidayah dalalah. Yang kedua levelnya hidayat, namanya hidayatul taufik. Apa itu taufik? Petunjuk tapi dapat pertolongan untuk menjemput petunjuk itu. Meraih petunjuk. Azan berkumandang nih. Dapat hidayah dalalah, tapi berapa banyak teman-teman nih ada suara azan, ada pengajian tahu, enggak datang. Kenapa? Meeting lah, sibuk lah, tender lah, bermacam alasan. Dia dapat hidayah dalalah tapi enggak dapat hidayah taufik. Ini hari ini dapat apa dah? Dalalah sama taufik. Kalau yang ngantuk gimana yang ngantuk? Yang ngantuk nih, mulai duduk di pengajian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, waktu sudah selesai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal sampai akhir dia dapat tuh. Gimana tuh kira-kira? Dapat apa? Dapat berkah hidayah taufik. Belum dapat hidayah taufik namanya dia. Yang terakhir, hidayatul irsyad. Apa itu? Dapat bimbingan, petunjuk untuk mengamalkan apa yang dia dapatkan dari hidayah taufik. Mudah-mudahan kita dapat 3-tiganya level hidayah ini. Hidayah dalalah, hidayah taufik, dan hidayatul irsyad. Maka doanya apa doanya? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Tutup dengan baca suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.